Oke, Bu Nabila. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah, tambah seger mawon. Nggih, alhamdulillah. Bu Nabila ini dari mana, Bu? Indo Premier ya? Betul, saya dari PT Indo Premier Sekuritas, biasa dikenal oleh para masyarakat umum, kami disebut sebagai IPOT. Produk kami yang lebih terkenal. Indo Premier. Apa namanya? Perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di Bursa Efek ya, Bu ya, Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek, iya betul, kami juga di OJK juga terdaftar. OJK, jadi resmi semua, Bu ya? Betul, tahun 1996. 96, wah, lama cuy. 96, udah ada senior nih, bukan kaleng-kaleng nih, Bro. Betul. Iya. Ada apa sama bursa saham hari ini, Bu? Alhamdulillah, bursa saham kali ini mengalami kenaikan. Nah, jadi mungkin yang sudah simpen saham-saham sebelumnya, mungkin saham-saham blue chip atau LQ45, sekarang mungkin mengalami euforia ya. Mereka sangat senang sekali karena sahamnya pada naik. Sahamnya pada naik semua. Contohnya mungkin kayak Bank BRI. Itu hampir semua saham LQ45 mengalami kenaikan ya. Iya, semua kalau LQ45 kita lihat kayak kenaikan semua. Tapi sebelum terjadi kenaikan, kan 2 hari ya kalau nggak salah euforianya nih ya, naiknya dari IHSG kalau nggak salah saya lihat terakhir itu sudah nyentuh 4.500 sekarang ya. Sudah naik 4.500. 1 minggu yang lalu. Iya. Ya karena ini kan ya, kita tahu sendiri kan ya, apa sih yang mendasari saham, nggak hanya Indonesia sebenarnya. Ya seluruh dunia. Betul, seluruh dunia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ya, dikarenakan virus pandemi corona. Sekarang kita juga tahu ya, kondisi ekonomi. Betul. Juga mengalami pelemahan dikarenakan kondisi virus. Iya sih, memang karena corona ini tidak hanya bursa dalam negeri saja yang bergejolak ya, tapi luar negeri juga. Kalau saya lihat saya lihat di jurnalnya Wall Street juga sama. Terjun payung ya. Semua negara saya lihat ya. Enggak hanya bursa, enggak hanya BI. Kospi, Hang Seng semua ya. Anjlok. Tapi sebenarnya bukannya momen-momen seperti itu ya mestinya yang dipakai untuk ngoreksi saham kan? Iya enggak sih? Betul. Sebenarnya kalau kita sebenarnya nggak boleh pesimis. Pesimis sama ekonomi Indonesia terutama. Nah, kondisi sekarang seperti ini sih kalau bagi saya sebagai investor nih, saya pasti akan membeli semua saham. Karena kalau dibilang sih ya, itu sahamnya sekarang mengalami diskon. Kerennya kan diskon, kalau kita bilangnya koreksi tapi diskon. Nah, yang diskon kan hanya di pasar mungkin ya, di pasar atau mungkin kalau kita sering ke mall atau lain sebagainya diskon, saham juga bisa diskon. Yang mungkin contohnya kemarin nih, contoh aja saham Unilever. Awal tahun sekitar harga 8.000. Kemarin Pak sempat di harga 4.000. 5.000 sekarang naik lagi. Nah, kan kayak gitu. Nah, kesempatan pas harganya turun, kita melakukan pembelian. Gak usah panik lah kok. Ya oke lah, biasanya mungkin ada yang panik menjual kan, takutnya makin turun. Sell dia. Betul. Nah, oke, kita udah beli itu di harga tinggi mungkin ya, kayak NVR di harga 8.000. Tapi kayak kondisi sekarang, saatnya kita sebagai investor kita kan bisa nabung. Nah, sekarang kampanyenya pemerintah kan yuk nabung saham nih. Nah, kondisi market turun, saham-sahamnya mengalami penurunan. Nah, kita gak usah panik, kita malah beli. Memang sih ya, kalau ditanya nih, mungkin Pak Haris juga tahu lah kondisi sekarang. Ditanya kapan akan mengalami kenaikan, itu kapan kondisinya? Ya mungkin. Ya kita nggak ada yang tahu. Ini kan yang kita hadapi, the mother nature. Iya, nggak kelihatan kan ya. Ya mungkin kayak di China, di Amerika mungkin ya Pak ya. Indeksnya juga mengalami penurunan. Nah, tapi untuk hari ini Pak, semua serentak pada naik. Nah, Bursa Efek juga. Iya kan, karena semua negara saya lihat secara bersamaan melakukan stimulus ke Bursa Efeknya masing-masing ya, Bu ya. Kalau saya lihat Donald Trump itu, bahkan saya lihat di berita terakhir kalau nggak salah sekitar 400 triliun dia melakukan ya bisa dikatakan rekonstruksi ulang perekonomian negara mereka lah ya, karena corona ini. Saya lihat juga pemerintah Indonesia juga sama, mereka melakukan stimulus juga sekian triliun. Kemarin saya lihat Pak Jokowi sudah ketok palu, sekian triliun. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga keadaan ekonomi sebuah negara itu kan bisa tercermin dari Bursa Efek itu sendiri kan, Bu.
gitu ya. Ketika bursa efeknya ini menurun, dalam hal ini contohnya kalau dalam negeri ya HSG ya, memang kondisi ekonomi kita ya sedang tidak baik kan gitu. Secara general tergambarnya seperti itu. Terus mungkin jenengan bisa berikan bukan informasi sih, lebih tepatnya malah saran supaya orang nggak panik itu gimana sih? Saran untuk orang nggak panik itu, kayak saya pribadi ya. Kalau saya setelah beli saham ya, nah ini kan saya juga sebagai investor, kita menyampaikan sebagai investor aja deh gitu kan ya. Setelah beli saham, ya udah, kan kita niatnya apa nih dulu nih ya, kan ada nih tipe orang tuh yang jadi investor, yang buat jangka panjang, ada yang jadi trading. Trading itu harian Pak. Nah kalau investor ini mereka biasanya hanya membeli saham, ya udah ditaruh, ditinggal. Nah karena kan dia tipenya kan hanya dia pikirnya nabung saham. Ada yang sebagai trading. Nah biasanya kalau yang trading ini, kalau kondisi pasarnya mereka beli, nah pas naik dalam satu hari ini seandainya naik 5%. Atau berapa persen mereka jual. Karena untuk mengambil keuntungan. Tapi kok buat orang-orang yang nabung saham, mereka biasanya ini sih selalu membeli saham dari saat murah, nanti pada saat poin tertentu mereka akan menjual sahamnya dalam jangka waktu tertentu. Terus kemudian percayalah sama perekonomian Indonesia tuh sehat kok, baik kok, nggak usah khawatir. Walaupun kita dihajar corona, perang dagang Amerika Cina. Nah buktinya masih kuat terus kan. Kayak sana bursa efeknya pun malah penurunan, sekarang juga naik lagi. Itu istilahnya namanya fluktuasi lah Pak. Fluktuasi. Nah kayak gini nih, kalau sebagai orang-orang yang berpikir positif, nah, mungkin kita tahu kayak ada bapak ekonomi ini bursa efek tuh, Pak siapa ya lupa nih saya namanya. Ini beliau beli itu pada saat krisis sahamnya. Beliau nabung saham, dia membeli saham. Nah pada saat ekonomi stabil sahamnya dijual. Jadi nggak perlu panik, karena kan pasti gimana pun pemerintah itu akan menjaga stabilitas ekonomi di negara kita. Nggak mungkin lah negara itu seakan-akan seperti lepas tangan bleng sehingga terjadi semacam kayak scamming, itu nggak mungkin ya. Pasti menjaga balancing. Terus begini Bu, kemarin kan kejadian seminggu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, yang sampai trading berkali-kali, terus habis itu bursa efek sampai di suspend 30 menit itu. Sepenglihatan panjenengan sebagai seorang tim dari sebuah sekuritas yang sudah punya nama, bahkan sudah ya senior lah hitungannya ya. Baru Pak saya Pak. itu respon para trader pada saat itu gimana Bu? Banyak yang melakukan panic selling atau banyak ya? Kan kalau contohnya kan trading halt di sini kan istilahnya kan bursa efek berusaha untuk menekan, istilahnya menghentikan sementara transaksi agar tidak semakin mengalami penurunan. Nah itu betul sekali, banyak yang panic selling ya Pak ya, banyak orang yang menjual. Jadi dibatasin sekitar 5%. Biar bursa nggak semakin anjlok. Contohnya kemarin Pak, sempat turun 5%. Tapi hanya sementara. Dari yang lalu ya kalau nggak salah, sementara aja ditekan biar nggak terlalu turun penurunannya, kemudian ya stabil kembali. Nah itu kan seperti kebijakan dari OJK maupun bursa efek untuk menekan kondisi market atau IHSG sendiri untuk tetap stabil, tetap berada di roda yang tidak, yang kita obrol tadi ya Pak ya, nggak sampai turun ya bakal panik sekali Pak. Terasa ya. Tapi berbanding lurus nggak dengan investor baru yang mendaftar? Masih banyak ya? Masih banyak yang mendaftar. Karena ada investor pun, nggak hanya yang baru, yang lama juga tahu kondisi seperti ini, mereka ada yang buka account, ada yang lama mungkin mereka mulai untuk investasi kembali karena tahu kondisi seperti ini kan nggak akan selamanya tuh Pak. Nah kita berdoalah semoga nggak sampai doanya semua orang kan nggak sampai puasa lah Pak ya. Nah pandemi ini akan berakhir, nah semoga lah amin kan gitu ya. Amin. Itu jadi investor lama maupun investor baru, nah ini orang-orang yang optimis. Nah, untuk kembali berinvestasi di pasar modal atau memulai berinvestasi di pasar modal, karena jujur aja semua harganya lagi tadi diskon. Karena sekarang harga lagi diskon gila-gilaan lah hitungannya ya. Ya kalau di toko online ibaratnya kayak
apa flash sale atau apa. Sekarang jadi pertanyaan, yang bisa nabung saham atau mungkin yang mau trading saham itu siapa aja sih Bu yang bisa? Semua orang. Semua orang bisa ya. Yang penting sudah punya KTP, jadi usia 17 tahun ya. 17 tahun ya. Karena persyaratan pembukaan rekening efek itu KTP, NPWP jika memiliki. Jadi dalam kurung ya, jika memiliki. Kadang kan ada yang tidak memiliki NPWP. Nah, dan juga nomor rekening atau buku tabungan atas nama yang bersangkutan. Karena kan jangan sampai ya buka akun atas nama Pak Haris tapi buku nomor rekeningnya atas nama Bu Nina, kan kayak gitu kan nggak bisa. Karena nanti prosesnya pada saat pembukaan rekening efek Bapak di sini dibukakan yang namanya rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah di Indo Premier itu ada rekening dana nasabahnya Permata, BCA dan juga Mandiri, serta ada juga BCA Syariah kalau Bapak menggunakan akun yang syariah. Seperti itu Pak. Intinya modal KTP doang sih sebenarnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau misalkan ini ada anak yang belum punya KTP, nah, bisa nggak kira-kira Bu? Nggak bisa. Atau mungkin ada cara lain mungkin? Mungkin cara lain ya, lainnya mungkin orang tua. Kadang kan yang mengarahkan kan orang tua nih. Nah selama yang bersangkutan belum punya KTP, kadang dibuat belajar dulu kan, buka akun dulu mungkin nanti atas nama orang tua, ayah atau ibu. Nah itu baru boleh. Kalau belum punya KTP nggak boleh. Oh gitu ya. Tetap ya harus di bawah pengawasan orang tua ya kalau misalkan masih di bawah umur. Cuma begini Bu, ini kan beberapa siswa kami dari SMK YP 172 Malang ingin belajar tentang saham, bahkan ingin mendalami. Karena begini, kami menilai sebenarnya kalau orang itu bisa trading saham, sebenarnya mereka nggak perlu cari kerjaan loh. Kalau menurut saya sih, iya. Tentu saja dengan catatan mereka harus mengerti bagaimana pola kerja fundamental dan lain-lain ya yang ada di dalam skop itu. Menurut Ibu, bisa nggak sih mereka? Ya dengan cara orang tuanya itu tadi ya. Bisa, jika orang tuanya berkenan ya. Jika orang tuanya berkenan ya. Bisa, boleh banget. Karena kita gini, kalau teman-teman nanti siswanya Bapak dari SMK YP 17 ini mau buka account, nah ini Bapak tinggal mengarahkan pembukaan rekening secara online. Karena buka akunnya nanti download aja aplikasi kami. Oh, udah bisa di Android ya? Bisa dong. Oh, bisa. Bisa. Platformnya apa aja Bu? Platformnya itu via Android, untuk di smartphone ya. Android, Apple. Terus kalau aplikasi yang lainnya seperti PC, komputer juga bisa. Oh, desktop ada ya Bu ya? Sudah bisa. Oh, iya. Terus webnya sendiri kalau untuk online? Okay. Oh, ikut di desktop ya berarti ya. Jadi satu ya. Kalau gini, kita banyak sekali fiturnya. Ada iPod Go, ada iPod Ultima, ada iPod on Windows, ada lagi iPod News, ada lagi iPod Pay. Banyak ya. Nah kalau teman-teman nih yang maunya fokus buat saham dan saham aja nih contohnya ya, kita bisa transaksi karena platform ini tadi bisa hanya sekali daftar aja bisa menggunakan semua platform yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti pada saat buka account teman-teman investor ini disarankan untuk membuat username, password, sama pin trading. Username, password, dan pin trading yang gunanya untuk login aplikasi iPod. Kemudian setelah itu, nah tujuan investasi kita apa nih? Contohnya mungkin maunya saham aja nih, Mbak Nabila saya. Bisa saya arahkan iPod on Windows atau iPod Ultima untuk di smartphone. Kalau iPod Windows kan buat PC ya tadi. Nah, kalau maunya saya itu saham sama reksadana nih Mbak Nabila, bisa menggunakan iPod Go. Kemudian ada juga mungkin mau melalui portal online berita kami kan namanya iPod News. Mau transaksi saham, reksadana, ada juga ETF produk kami. Nah itu juga bisa dari situ. Selain itu juga bisa transaksi obligasi dari dari aplikasi kami ini juga. Tadi ada yang belum saya sebutkan juga iPod Pay. Nah iPod Pay ini kalau Bapak seandainya kan contohnya kayak GoPay kan, kita hanya buat bayar. Bayar apa, beli apa. Nah di sini John juga bisa buat investasi. Contohnya kita
pakai menggunakan iPod Pay ini, kita bisa untuk transaksi reksadana pasar uang. Dananya masuk ke reksadana pasar uang, kemudian ada tagihan yang belum terbayar, mungkin tagihan kartu kredit, mungkin listrik, telepon gitu, bisa diambil dari dana investasi kita tadi, dijual dulu nanti buat pembayaran tagihan kita. Ataupun mau transfer antar bank tidak dikenakan biaya menggunakan iPod Pay juga bisa. Bisa ya. Jadi kita tuh fleksibel sekali. Nah tadi yang saya sampaikan untuk cara pembukaan rekening efek ya, misalnya opening account melalui aplikasi iPod Go bisa, melalui web juga bisa. Web kami kan www.indopremier.com. Di situ juga bisa. Semua online. Udah zamannya yang online. Apalagi kan sekarang zamannya tuh teman-teman generasi milenial kan ada yang generasi tim mager. Malas gerak. Jadi bisalah registrasi online. Nah tadi Bapak kan juga menyampaikan bisa juga dibuat apa Pak untuk apa tadi Pak, menambah income ya Pak ya, dari investasi di pasar modal. Nah dari kalau kita malas ke kantor mungkin bisa langsung online aja, nanti bisa ngubungin kami via WhatsApp, via telepon, kita bantu langsung. Fleksibel. Berarti sebenarnya sudah banyak kemudahan yang dikasih sama iPod untuk fleksibilitas transaksi sama trading sendiri ya Bu. Betul sekali. Oke. Bu, kalau misalkan siswa kami pingin belajar saham, kira-kira dari iPod mau nggak sih Bu sharing ilmu ke kami? Ya, mau dong pastinya. Mau ya. Asik. Nah ini buktinya kan istilah kita diajak nih kolaborasi, ayo kolaborasi nih ngenalin saham apa kan? Ya ayo, nanti mungkin sekarang kita jelasin tentang saham. Bisa jadi nanti Bapak kita bisa ke reksadana, obligasi gimana? Bisa juga. Terbuka sekali. Kita terbuka sekali ya. Betul, untuk edukasi dan lain sebagainya. Terus perbedaan antara saham reguler dengan syariah apa ya Bu? Oke. Sahamnya bedanya gini, kalau yang gampang saya jelaskan yang syariah dulu ya. Kalau yang syariah itu teman-teman investor nanti transaksinya kita ada yang namanya indeks saham syariah Indonesia. Nah jadi terbatas, mungkin gampangnya nih saya buat simpel aja, kita hanya membeli saham yang contohnya saham-saham selain perbankan banknya konvensional ya. Kita kan juga ada yang bank syariah, mungkin kayak Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Tabungan Negara Pensiunan Syariah, itu tetap bisa ditransaksikan di akun syariah, hanya yang konvensional tidak bisa. Nah kemudian mungkin maaf nih perusahaan rokok. Oh rokok nggak masuk syariah Ibu ya? Itu gampangnya seperti itu ya. Nah gitu. Gak masuk syariah kan gitu ya. Terus habis itu mungkin bir gitu ya, minuman miras itu betul. Gak masuk ya. Nanti teman-teman yang mau yang syariah nih, saya maunya yang syariah nih Mbak Nabila atau Pak Haris. Jadi patokannya beli di indeks saham syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index. Nah bedanya konvensional. Nah yang konvensional ini bebas mau transaksi saham apa aja. Nah, kalau untuk lain dan sebagainya, platformnya nggak ada perbedaan, semua sama. Nanti by system sendiri yang akan membedakan. Nah ini sih contohnya ini kayak Pak Haris buka akun syariah, nanti by system akan mengatur bahwa akunnya Pak Haris ini syariah. Saya basic nih contohnya konvensional ya, konvensional. Nanti semua by system. Kalau kita transaksi syariah nih, mau beli saham Bank BRI, otomatis by system tuh ditolak. Itu kalau yang syariah. Berarti sebenarnya perbedaannya hanya sorting sahamnya saja Bu ya? Betul. Iya. Nanti kalau pengen mengenal lagi mungkin di Google aja searching tuh ya tentang apa sih investasi saham syariah, nanti bisa diskusi lagi dengan saya juga bisa. Tapi dari segi fundamental semua sama ya Bu ya? Sebenarnya itu semua sama. Kan saham di pasar modal ya 600 lebih ya, 640-an kalau kurang lebih kalau saya nggak salah menyampaikan. Nah itu hampir setengah dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu saham syariah kok. Oh. Betul. Lebih dari setengahnya ya Bu? Iya. Ya? Banyak sebenarnya. Betul sekali. Iya. Jadi kalau mungkin nih kan tadi yang syariah, teman-teman lihatnya list saham syariah atau Jakarta Islamic Index. Mungkin buat pemula nih kalau saran saya mau memulai investasi, saya maunya tuh kan nggak semua, misalnya semua saham perusahaan bagus, tapi kadang yang pergerakannya fluktuatif dan lain sebagainya bagus dan lain sebagainya, fundamentalnya bisa ke indeks LQ45.
Itu bisa dicek di situ. Ada 45 saham yang liquid. Yang trusted lah ya. Yes, betul. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin yang baik-baik, Bu, ya. Boleh. Nah, ini yang bahaya nih, saham gorengan nih. Aduh, oke, iya. Itu cirinya gimana, Bu, saham gorengan? Cirinya gimana, Bu? Cirinya itu biasanya istilahnya perusahaannya kapitalisasinya kurang dari, kalau saya nggak salah ya, 10 triliun. Nah, itu biasanya kan gampang dimainkan atau digoreng tadi istilahnya panjenengan. Kemudian perusahaannya nggak terkenal, Pak. Nah, beda kan kayak mana ada dana yang gede bisa menggoyangkan Unilever, mungkin salah satunya Bank BRI kayak gitu. Nah, kemudian itu sih yang paling khas. Terus kalau di aplikasi online, kalau pas marketnya itu dia stabil lah ya, itu pergerakannya sangat signifikan. Itu pergerakannya sangat signifikan. Jadi perusahaannya kok jenengan nggak kenal gitu kalau di aplikasi ya, aplikasi online, tapi kok pergerakannya sangat signifikan. Udah, itu sebenarnya. Salah satu cirinya itu ya, Bu ya. Salah tiganya ya, Pak. Tadi. Salah tiganya. Itu. Jadi mungkin biasanya yang banyak yang terjebak, ini maaf ya, yang masih newbie. Karena taunya tuh sahamnya sangat murah, Pak, memang. Iya sih. Kita tahu lah biasanya mungkin sekitar harga 50, 70, 100 gitu udah bisa berputar kan dananya. Nah, seperti itu. Jadi sangat yang masih baru newbie investor baru yang banyak sering terjebak dan tidak tahu kan, mungkin kurangnya ikut pelatihan, nggak tahu tuh saham LQ45 tuh gimana sih, jadi perusahaannya saat itu bagaimana sih, nah gitu kan, banyak yang terjebak tuh seperti itu. Terus bagaimana tanggapan panjenengan tentang saham yang tidur, Bu? Kalau saham, nah itu resiko, salah satu resikonya. Kalau kita seandainya nggak, nah namanya tadi ya, kadang ada investor tuh kurang tepat memilih perusahaan, padahal bursa efek itu sudah memberikan, kayak contohnya nih tadi yang saya sampaikan selalu LQ45, ada saham-saham tadi kayak indeks saham syariah, terus ada kok mungkin investor yang mencari saham-saham yang rajin membagikan dividen, itu namanya list high dividend 20, ada list Kompas 100. Nah, kalau teman-teman investor yang jeli, dia akan membeli, misalnya benar-benar prepare nih, benar tahu ilmunya, dia akan membeli saham-saham berdasarkan list yang sudah diberikan oleh bursa efek. Ya tadi kan kita nggak tahu ya, masih newbie gitu kan, tiba-tiba beli saham terus tidur. Nah itu kita nggak bisa tahu kapan pergerakannya. Gitu. Oh terus kalau misalkan contoh sih, Bu ya. Kalau nggak salah kan ada salah satu contoh saham yang tidur itu kayak Betel ya, Bakri Telekom. Iya. Itu nggak salah sampai menyentuh nilai terendah Rp50 ya. Dan itu sudah berjalan berapa tahun itu, Bu? Stay di situ aja angkanya. Waduh, udah lebih kayaknya dari 2 tahun ya. Udah lebih 2 tahun ya. Udah lama itu memang. Dan itu salah satu resikonya. Terus bisa jadi salah satu resikonya kalau kita nggak tepat pilih perusahaan. Nah kita kan misalnya investasi saham ini kan membeli, istilahnya memiliki perusahaannya. Nah, salah satu resiko, sedangkan kita masih baru nih, nggak tahu tuh perusahaannya gimana kan, tiba-tiba dia delisting atau tidak ada lagi di bursa seperti itu, penghapusan pencatatan di bursa efek Indonesia itu bisa terjadi. Kalau seandainya sampai terjadi delisting, otomatis dana kita hilang ya. Betul. Atau biasanya gini, ada perusahaan yang dia mau delisting atau go private, dia akan membuyback atau membeli lagi sahamnya. Nah tapi dengan harga kita nggak bisa nawar. Jadi seandainya contohnya kita punya saham tersebut harganya Rp200, tapi perusahaan tersebut mampunya membelinya di harga 150, dibeli di buyback di harga 150. Ya suka nggak suka ya terimanya harga segitu gitu. Betul ya. Sekali. Berarti intinya adalah sebelum kita memutuskan untuk membeli saham di suatu perusahaan, kita harus mengerti terlebih dahulu sistem kerjanya seperti apa perusahaan tersebut. Betul. Pendapatan mereka berapa per tahun. Betul. Ya kuncinya di fundamental ya, Bu ya. Betul, fundamental. Kalau untuk analisis sendiri itu ada dibagi dua, analisis teknikal dan fundamental. Betul kata Bapak, kalau kita ingin tahu nih perusahaannya kondisinya bagaimana, kita cek di analisa fundamental keuangan perusahaan. Kedua, kita kan pasti ingin tahu nih
tren perusahaan itu bagaimana, mengalami kenaikan kah, penurunan kan gitu ya. Menentukan ada namanya support dan resisten, itu kita pelajari namanya analisis teknikal. Ada bullish, bearish ya gitu ya. Iya, betul. Iya. Oh ya Mbak Nabila, ini sebelum kita closing, apa harapan dan saran yang bisa panjenengan berikan kepada para calon investor baru? Kalau harapan dulu ya. Iya. Harapannya tuh semakin banyak investor Indonesia. Jadi sekarang itu kondisinya masih lah ya asing yang menguasai ya, kita udah tahu ya. Nah, makin banyak ya teman-teman yang generasi muda, generasi milenial ya tadi yang memang berminat untuk membuka rekening efek, ingin memiliki, ingin membantu pemerintah menstabilkan perekonomian. Yuk kita sama-sama membuka, menjadi investor di dalam negeri dengan cara mungkin membuka rekening efek di sekuritas. Itu sih harapan saya. Jadi semakin banyak investor muda itu. Jadi bisa mengembangkan barangkali nanti 5-10 tahun lagi kan semakin berkembang nih bursa efek Indonesia dan semakin baik lagi, semakin bagus lagi. Gitu. Kalau sarannya. Kalau saran bagi calon investor, kalau untuk memulai investasi satu istilahnya kalau kita namanya investasi itu pasti ada resikonya. Jadi kita harus tahu dulu, mempelajari dulu manajemen resiko, ilmunya bagaimana. Terus nggak langsung, banyak orang yang menganggap kita bisa langsung kaya di investasi di saham. Betul. Nah itu semuanya butuh proses, memang butuh belajar juga. Dan tapi tetap jangan pernah pesimis sama investasi di negara kita sendiri, khususnya di pasar modal. Gitu. Oke, thank you. Sama-sama.